pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya betul sekali, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Tiga pria mencuri dengan membobol toko di Bangkalan, Jawa Timur. Satu orang ditangkap polisi, sementara dua lainnya kabur. Aksi pencurian tiga pria terjadi di sebuah toko di Jalan Pemuda Ahmad, Bangkalan. Namun aksi ini diketahui warga. Pintu rolling door toko sudah dirusak dan sejumlah barang di dalamnya dibawa lari para pelaku. Polisi mengejar pelaku lain, ditunjukkan pelaku yang ditangkap tak jauh dari rumahnya. Namun pelaku sudah kabur. Tersangka AH merupakan residivis di penjara karena kasus narkoba. Tersangka sementara ini pengakuannya masih melakukan satu TKP ini. Tapi kami masih melakukan pengembangan terhadap kemungkinan TKP-TKP yang lain. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara polisi memburu 2 pelaku lain. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kawanan perampokan spesialis toko bangunan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kian hari meresahkan. Ya, pelaku menggasak uang tunai dan sejumlah berkas penting di mana korban ini merugi 1,5 miliar rupiah. Inilah rekaman CCTV yang terpasang di sebuah toko bahan bangunan TB Ceria di Jalan Raya Rawakalong, Kerambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terlihat 2 orang perampok masuk ke dalam toko dengan cara membobol pintu rolling door menggunakan gunting baja. Setelah berhasil mendapatkan berangkas incaran, pelaku lain yang berada di luar datang menggunakan mobil dan langsung memindahkan berangkas di dalam toko ke mobil yang sudah terparkir. Para pelaku perampokan berhasil membawa kabur berangkas yang berisikan uang tunai puluhan juta rupiah dan beberapa surat penting berupa cek giro, faktur tagihan, dan surat-surat berharga lain dengan total kerugian 1,5 miliar rupiah. Ya, ciri-cirinya ya sekitar umur yang satunya tuh 30 lebih lah, satunya 50 lebih, satunya supir kayaknya, driver. Ya, dia bawa mobil Kijang Innova lama. Kalau dari CCTV kan agak buram-buram ya, tahu putih, tahu silver, warna itu. Ini kejadian yang kedua kali. Kejadian yang pertama kali sama orangnya itu juga dengan rekaman yang ada. Persis, cuma tambahan 1 orang. Korban berharap agar pihak kepolisian segera mengungkap para pelaku perampokan. Pasalnya aksi pelaku sudah meresahkan sejumlah pengusaha atas kejadian tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhri Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir travel dipalak seorang pria di Jembatan Besi, Jakarta Barat. Aksi pemalakan pemuda tersebut tak berlangsung lama karena pelaku berhasil ditangkap polisi. Sini terus. Oke. Pakai baju. Pakai bajunya. Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat menangkap pemalak sopir travel di Jalan Jembatan Besi Raya, Tambora, Jakarta. Pelaku ditangkap berdasarkan rekaman video amatir dari korban. Saat pemalakan terjadi, korban berada di bawah ancaman dan intimidasi dari pelaku. Korban tidak berdaya hingga memberikan uang di bawah nominal yang diinginkan oleh pelaku. Dari keterangan polisi, pemuda berusia 23 tahun ini kemudian menggunakan uang itu untuk membeli narkoba jenis sabu. Pertama meminta 300, lalu 50, namun yang diberikan hanya 20.000. Sudah sering atau bagaimana? Kalau dari pelaku sudah sering. Untuk apa dia melakukan hal ini? Uang hasil palakan? Untuk uang hasil palakan sendiri digunakan untuk membeli narkoba. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang mama pedagang mengamuk saat petugas Satpol PP membongkar lapak pedagang kaki lima di Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, mama ini geram pemirsa lantaran petugas dinilai tebang pilih saat melakukan pembongkaran. Mama pemilik kios dan warung makan ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor. Mama ini geram lantaran petugas dinilai tebang pilih saat melakukan pembongkaran. Meski mendapat perlawanan dari pemilik kios warung makan, sebanyak 23 bangunan liar semi permanen dirobohkan oleh Satpol PP. Bangunan liar ini sudah berdiri dari puluhan tahun lalu, meski sudah beberapa kali dilakukan penertiban. Bangunan itu pun kembali dibangun. Para PKL ini hanya bisa pasrah dan menyaksikan bangunan semi permanennya dibongkar paksa dengan alat berat. Beginilah kami hidup, Pak. Mentang-mentang dia udah naik pangkat, Pak. Kami diusir, kami dikasih tempat, Pak. Karena nggak tahu gimana hidup kami. Saya kasih makan ada apa? Dari mana? Dari sini, Pak. Jadi dari 23 bangunan itu, 1 yang permanen dan 2 yang semi permanen. Sempat ada perlawanan juga dari pedagang? Ada, Pak. Ya biasalah kalau itu. Mereka kan sudah bertahun-tahun berjualan. Bangunan liar ini dinilai mengganggu pengguna jalan karena tidak ada sarana menunggu bis serta melebarkan jalan bis di lokasi terminal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Kericuhan juga mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Tulang Bawang, Lampung. Pedagang menolak direlokasi dan melawan petugas saat lapak mereka ditertibkan. Kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Jalan Lintas Timur yang berada di Pasar Modern Unit 2 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sejumlah pedagang melakukan perlawanan, bahkan nyaris baku hantam dengan petugas gabungan Satpol PP dan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang akan melakukan penebangan pohon serta merelokasi puluhan kios pedagang kaki lima. Sejumlah pedagang menangis histeris tak terima lapak penjualan mereka ditertibkan dan menyayangkan sikap petugas yang dianggap arogan. Para pedagang menolak untuk direlokasi lantaran lokasi relokasi yang berada di lantai 2 Pasar Modern Unit 2 dianggap kurang layak dan sepi pembeli. Kenapa kami katakan ini arogan dan brutal? Karena belum ada solusi yang tepat buat penempatan pedagang. Yang pastinya jangan dipelintir permasalahan ini bahwa pedagang Pasar Unit 2 tidak mau maju, bukan. Akhirnya kericuhan dapat segera diredam oleh petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi. Sedangkan proses pembongkaran dan penebangan pohon tetap dilanjutkan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau TKA di Kementerian Ketenagakerjaan RI. Terima kasih Mas Budi. Dan waktu keempat tersangka yakni Suhartono selaku Dirjen Bina Penta dan PKK Kemenaker 2020-2023. Haryanto selaku Dirjen Bina Penta 2024 hingga 2025, Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA 2017 hingga 2019, dan juga Devi Anggraeni selaku Direktur PPTKA 2024 hingga 2025. Para tersangka tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan menggunakan rompi tahanan KPK dengan tangan di borgol. Mereka diduga memeras TKA yang akan kerja di Indonesia. Para tenaga kerja asing harus meminta izin berupa RPTKA yang diterbitkan oleh Ditjen Bina Penta PKK Kemenaker. Modus operandi tersangka
memeras TKA dengan dalih ketidaklengkapan dokumen hingga memperlambat proses penerbitan dokumen RPTKA. Diduga uang hasil pemerasan tak hanya dinikmati para tersangka, namun juga dibagikan ke 85 pegawai lainnya. Beberapa kami melihatnya. Dalam proses penerbitan pengesahan RPTKA, pihak-pihak di Kementerian Tenaga Kerja melalui pegawai di Direktorat PPTKA diduga melakukan pemerasan kepada pemohon. Pemohon itu yaitu agen dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar tadi. Bahwa tersangka SH, kemudian WP, HY, DA, dan 4 tersangka yang lainnya meminta sejumlah uang kepada pemohon agar dokumen RPTKA. Kejaksaan Agung kembali memeriksa bos Ritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank. Pagi, Pak. Pak, bawa apa aja, Pak? Bawa apa aja, Pak? Ya, setelah pemeriksaan. Iwan Kurniawan Lukminto bersama kuasa hukumnya tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung pada Kamis sekitar pukul 9 pagi. Iwan diperiksa untuk kelima kalinya dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank yang menjeratnya. Sekitar pukul 5 petang, Iwan keluar dari Gedung Bundar. Iwan mengatakan meski tiba di Kejagung sejak pagi, namun tim penyidik baru mulai memeriksa dirinya sekitar pukul 2 siang. Dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Ritex, Kejaksaan telah menetapkan 3 tersangka, yakni adalah Iwan Setiawan Lukminto selaku Dirut PT Ritex 2005 hingga 2022, kemudian Diki Syahban Dinata selaku pimpinan divisi korporasi dan komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020, serta Zainuddin Mapa selaku Dirut PT Bank DKI tahun 2020. Pemirsa, 2 motor patroli Jalan Raya Polda Sumatera Utara diduga ugal-ugalan menabrak seorang lansia saat tengah menyeberang jalan di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, warga geram dengan tindakan PJR tersebut. Inilah dia. Inilah dia, inilah. Ini orang polisi. PJR. Mana orang masyarakat. Rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara 2 petugas PJR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga kedua petugas PJR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan. Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah truk itu melaju, ibu itu mau menyeberang. Hanya ada kendalanya, memang ibu itu karena di belakang daripada pohon, jadi tidak terlihat oleh personil kami. Tahu-tahu ibu itu langsung informasinya bahwa dia berlari. Jadi langsung keluar daripada pohon itu pas setelah mobil itu melaju, mobil truk itu melaju. Jadi ada di belakang mobil itu dan personil kami yang sedang patroli yang berada di belakang mobil truk itu secara mendadak akhirnya Bribda SR itu membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena, ya kalau kita katakan bahwa sabetan ya di box itu. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pendaki asal Belanda bernama Sarah Tamar van Houten dilaporkan terjatuh saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, pemirsa, Taman Nasional Gunung Rinjani juga menutup sementara pendakian. Korban dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segar Anak. Tim rescue dari Pos SAR Kayangan segera diberangkatkan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, tim rescue mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban dengan selamat.
Usai dievakuasi dengan tim SAR, korban dibawa ke BIMC Hospital Kuta Bali untuk mendapatkan perawatan. Seorang WNA yang terjatuh dari Pelawangan Sembalun menuju ke arah Danau Segara Anak. Dan berdasarkan informasi tersebut, kami dari pihak kantor SAR Mataram menerjunkan satu tim rescue dari Posar Kayangan dan berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melakukan proses evakuasi. Sementara itu, Taman Nasional Gunung Rinjani mengumumkan aktivitas pendakian menuju dan dari jalur Pelawangan Sembalun Danau Segara Anak ditutup sementara mulai tanggal 16 Juli 2025. Penutupan ini sehubungan upaya peningkatan layanan dan fasilitas wisata alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Sebelumnya, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang warga negara asing asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak, kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan di Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Ya, sejumlah warga dan pekerja terlibat bentrok hingga terluka. Kericuhan terjadi saat warga mengejar salah seorang pekerja yang hendak memasang pembatas saat eksekusi lahan seluas 17 hektar di kawasan Jalan Aluminium 1, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Salah seorang warga yang diduga terlibat dalam pengejaran tersebut ditarik petugas dari kerumunan massa yang mengalami luka di kepala. Adapun tanah sengketa ditempati warga yang bermukim di 3 lingkungan selama puluhan tahun. Warga juga mengaku membayar pajak setiap tahun. Kita punya surat tanah antara si Parinduri dan kawan-kawan lah, kita nggak tahu tuh. Parinduri itu siapa? Parinduri itulah sebagai penggugat dan tergugat di sana. Kita tidak kenal. Dia belum pernah jumpa dengan... Nggak pernah. Dan mereka nggak pernah menguasai tanah ini? Nggak pernah menguasai tanah ini. Berarti apakah ada permainan mafia? Nah, kita menduga itu, tapi kan kita tidak bisa menyampaikan seperti itu. Kericuhan membuat eksekusi lahan pun ditunda. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, mewarnai proses normalisasi saluran drainase di depan stasiun pengisian bahan bakar umum di Karawang, Jawa Barat, di mana ini pihak SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase yang tepat berada di depan pintu masuk SPBU tersebut. Capek, udah begini. Warga bisa lalu kata keluarga. Makanya Polisi bersama Muspika Kecamatan Batu Jaya terlibat adu mulut dengan pengelola SPBU di wilayah Desa Kerajaan, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kericuhan ini terjadi lantaran pengelola SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase di depan pintu masuk SPBU karena dinilai akan mengganggu operasional SPBU tersebut. Pembongkaran dilakukan untuk proses normalisasi saluran drainase yang terhambat dan kerap membuat rumah warga terendam banjir. Warga pun geram dengan sikap arogansi pengurus dan pengelola SPBU hingga nyaris main hakim sendiri. Terus akhirnya berhasil membongkar proses normalisasi pembersihan drainase saluran air di sepanjang Jalan Raya Batu Jaya, Karawang. Emang warga kita kebanjiran karena gara-gara POM. Kenapa POM tidak mau dibongkar? Makanya saya turunnya langsung ke lapangan. Jadi kita musyawarah sama Pak Polsek dan Pak Koramil. Diketahui saluran air atau drainase yang tersumbat di kawasan tersebut kerap menjadi penyebab rumah warga terendam banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan.
Pemirsa, tolak PHK sepihak warga Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa. Ya, sempat terjadi kericuhan pemirsa saat unjuk rasa berlangsung. Aksi saling dorong antara warga dengan petugas terjadi di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Warga menolak pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak TPST. Para pengunjuk rasa yang mayoritas adalah warga sekitar ini merangsek masuk dan menjebol pagar pintu masuk. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan, di antaranya menolak sistem outsourcing dan menyerap tenaga kerja lokal. Kita dijanjikan pada sang Gebang ini yang akan kerja adalah orang Bantar Gebang. Betul. Bukan orang mana-mana melalui online segala macam. Online itu goib. Hak dia menerima siapapun. Tahu-tahu kita dapat jawaban tidak diterima. Apa kita punya kekuatan di situ? Enggak ada. Kita punya kekuatan hukum adat hari ini. Para pengunjuk rasa lainnya mengancam akan menutup aktivitas pengolahan sampah RDF dan TPST Bantar Gebang jika tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi oleh pihak pengelola. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan petugas kebersihan di Kota Sorong memanas. Tidak hanya menghamburkan sampah di depan kantor wali kota, mereka juga menuding adanya praktek korupsi dalam pengadaan pihak ketiga pengelola sampah. Ratusan petugas kebersihan yang merasa diberhentikan sepihak meluapkan kemarahannya di halaman kantor Wali Kota Sorong Kamis pagi. Sampah dihamburkan di depan pintu masuk utama. Demonstrasi berujung ricuh saat seorang pria diduga provokator menjadi sasaran amuk massa. Petugas kebersihan juga menuntut agar pemerintah menghentikan seluruh operasi pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Mereka meminta Pemkot mendata pekerja yang diberhentikan dan mempekerjakan mereka kembali. Di hadapan wali kota, salah seorang petugas menyampaikan aspirasinya sambil menangis. Tetapi tanggal 30 Juni kami diberhentikan kerja. Tapi puji Tuhan kami sudah dibayarkan semua hak-hak kami. Kami tunggu pelelangan, kami tunggu kontrak, tak kunjung kami dengar itu. Wali Kota Sorong Septinus Lobat menjelaskan bahwa pemerintah akan mengangkat kembali 121 petugas kebersihan yang terdata. Karyawan yang sekarang dirumahkan ini berapa? 121 ya. Jangan tambah-tambah ya. Nanti bawa daftarnya, kasih satu ke saya, kasih satu ke Pak Wakil, nanti kita panggil ya perusahaan yang sekarang menangani untuk kita diskusi dan intinya harus dipekerjakan. Para pengunjuk rasa menduga ada dugaan korupsi dalam penunjukan perusahaan pengelola sampah dengan wakil wali kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat masih memburu 3 orang yang menjadi donatur dan otak sindikat penjualan bayi ke Singapura. Ya, Polda Jabar juga akan menyelidiki pemirsa jaringan pembuat dokumen imigrasi di Kalimantan Barat. Polda Jabar menetapkan 13 orang tersangka atas kasus penjualan bayi ke Singapura. Tersangka baru berinisial Y bertindak sebagai perantara penjualan bayi. Hingga kini masih ada 3 orang yang dikejar oleh petugas yang diduga berada di Pontianak. Ketiganya berperan sebagai donatur, agensi, dan penampung bayi-bayi malang tersebut. Petugas juga akan melacak orang tua kandung dari 25 bayi yang telah berhasil dijual untuk dimintai keterangan.
Polisi juga terus menelusuri jaringan pembuatan identitas bayi hingga pembuatan kartu keluarga untuk dokumen keimigrasian. Nah, ketika ke Singapura inilah orang tua palsunya tadi juga ikut sana, seolah-olah dia adalah orang tua asli dari bayi itu, menyampaikan bahwa memang karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk merawat anak, sehingga mereka akan menjual bayinya untuk diadopsi oleh adopter yang ada di sana. Polisi akan terus mendalami kasus ini, terutama tempat penampungan bayi yang tersebar di Bandung, Jakarta, dan Pontianak. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan.